Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yaqulu Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Malam yang berbahagia ini Allah limpahkan untuk kita semuanya Islam dan iman, taufik dan hidayah. Bersama-sama kita mempelajari agama Allah. Demikian sehat walafiat, aman dan tentram. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung kenikmatan Allah, sungguh kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semuanya dengan majelis ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, beberapa derajat di atas yang lain. Maka alhamdulillah, ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan hati kita semuanya untuk menuju kepada ilmu, maka sambut panggilan Allah. Bersegera untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala agar kita meraih keselamatan dari siksa neraka. Demikian bersegera kita masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita dari al-wajibat al-mutahattimat, yaitu beberapa kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita semuanya. Di antaranya adalah kita berbicara tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, kita masih dalam bahasan, dan ini yang ketiga, ya, tentang bahasan kita la ilaha illallah. Demikian syarat-syaratnya dan dalil yang menyebutkan tentang syarat la ilaha illallah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada dalil yang pertama, yaitu al-ilmu. Kata Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah, inna likulli miftahin asnan wa inna la ilaha illallah miftahul jannah wa lahu asnan. Kata Imam Wahab bin Munabbih, sesungguhnya setiap kunci memiliki gigi, dan sesungguhnya kuncinya surga adalah la ilaha illallah, dan la ilaha illallah memiliki gigi. Maksudnya adalah syarat-syarat untuk bisa membuka surga. Maka harus kita tunaikan syarat-syaratnya, sebagaimana kunci harus ada gigi-giginya. Sedulur semuanya rahimani wa rahimakumullah. Dalil dari syarat
la ilaha illallah, pada pertemuan yang lalu kita memasuki dalil yang pertama dari la ilaha illallah atau syarat yang pertama, yaitu al-ilmu. Seorang harus benar-benar mengilmui tentang la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah, sesungguhnya tidak ada ilah yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua, al-yaqin, yaitu yakin akan kebenaran la ilaha illallah. Setelah mengilmui dengan sempurna akan la ilaha illallah, maka syarat yang kedua, mengucapkan la ilaha illallah harus benar-benar yakin, sehingga menjauhkan kita semuanya dari keraguan-raguan. Yakin yang tidak ada keraguan sama sekali. Dalil dari Al-Quran dan hadis tentang syarat yang kedua, yaitu harus yakin dengan la ilaha illallah, ada di halaman 15, 16 surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu dengan keimanan mereka. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, merekalah orang-orang yang jujur. Jamaah rahimakumullah, sedulur semuanya, kita perhatikan surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, iman yang mengharuskan seseorang untuk benar-benar tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah sifati keimanan mereka, summa lam yartabu, dan mereka tidak ragu-ragu. Ya, tidak ada keraguan di dalam iman mereka. Ini tadi yang syarat yang kedua dari la ilaha illallah. Selain yang pertama harus berilmu tentang la ilaha illallah, yang kedua harus yakin dengan apa yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah, sehingga keimanan mereka dibuktikan dengan amalannya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ya, mereka berjihad dengan harta dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Ya, ini bukti dari keimanan adalah jihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah tatkala ada panggilan jihad. Ulaika humus shadiqun. Ya, merekalah orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati summa lam yartabu, dan mereka tidak ragu-ragu. Saudara-saudari rahimakumullah,
keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, syahadat kita kepada Allah dan Rasul-Nya, ini dengan penuh keyakinan. Tidak ada keraguan sehelai rambut pun. Tidak ada keraguan satu titik debu pun di dalam hati kita. Yakin secara sempurna. Ya, ini saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, di mana Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi, yang memiliki nama dan sifat yang sempurna, maka keimanan kita kepada Allah ditunjukkan dalam segala sisi kehidupan kita. Apakah adanya Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan dengan ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat Qur'aniyah. Kitab-kitab para nabi dan para rasul semua menunjukkan adanya la ilaha illallah. Apalagi Al-Quran sebagai penyempurna semua kitab Allah menunjukkan akan kebenaran la ilaha illallah. Ayat-ayat kauniyah yaitu semua ciptaan Allah, ya, semua yang Allah ciptakan, langit, bumi dengan segala isinya, semua menunjukkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ya, ini ayat-ayat kauniyah dan Qur'aniyah semuanya sepakat adanya Allah. Menunjukkan keimanan kepada Allah. Demikian fitrah kita semuanya. Fitrah kita semuanya juga demikian. Meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kita bersandar, karena tidak ada zat yang kita jadikan sebagai sandaran yang kepadanya kita bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka cukuplah tanda-tanda tersebut semua menunjukkan adanya Allah, sehingga kita mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang benar, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ini tidak ada keraguan sama sekali. Maka syarat yang kedua harus kita penuhi, harus benar-benar yakin yang tidak ada keraguan sama sekali akan kebenaran la ilaha illallah. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudaraku rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, la yalqallaha bihi ma'abdun." Seorang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tidaklah berjumpa dengan Allah dengan dua kalimat tersebut, berjumpa nanti pada hari kiamat dengan Allah membawa dua syahadat tersebut, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, ghaira syakin, dalam keadaan tidak ragu-ragu sama sekali, illa dakhalal jannah, kecuali pasti masuk di dalam surga. Ya, ini untuk yakin tidak ada keraguan sama sekali. Alhamdulillah, itu fitrah kita semuanya. Ya, fitrahnya kita semuanya demikian. Di dalam hati kita tertancap semenjak kita lahir, semenjak kecil kita mengenal Allah. Ya, makanya fitrah sekali ketika anak-anak kecil melihat kita
Salat, ikut-ikutan salat. Melihat kita baca Al-Quran, ikut-ikutan baca Al-Quran. Demikian fitrah. Mengenal Tuhannya, mengenal Allah. Maka kata Nabi SAW, seorang yang bersyahadat la ilaha illallah, bersyahadat Muhammad Rasulullah, tidak ragu-ragu, benar-benar yakin dengan sempurna, kecuali pasti dengannya ia masuk di dalam surga. Ya, ini semuanya modal kita menghadap kepada Allah dengan dua kalimat syahadat. Ya, dengan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Di dalam riwayat yang lain, la yalqallaha bihima abdun. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah membawa dua kalimat tersebut ghaira syakin fihima, tanpa ada keraguan sama sekali, fayuhjabu anil jannah, maka tidak akan ditutup dari pintu surga. Artinya pasti dibukakan pintu surga. Yang pertama syaratnya harus benar-benar mengilmui la ilaha illallah. Syarat yang kedua harus yakin. Hadis yang ketiga, wa man laqiya au man laqita min wara'i hadzal haid. Jika engkau berjumpa dengan seseorang di balik tembok ini atau di balik kebun ini, yashhadu alla ilaha illallah, orang tersebut bersyahadat la ilaha illallah, mustayaqinan biha qalbuhu, hatinya benar-benar yakin, fa basyirhu bil jannah, maka berikan kabar gembira baginya surga. Masya Allah ya, kalau berbicara tentang optimis akan surga Allah Subhanahu wa taala, semua muslim masuk surga. Apalagi muslim dengan akidah yang lurus, muslim dengan tauhid kepada Allah, muslim yang mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ia tahu kewajiban-kewajiban kepada Allah. Ia sempurnakan dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti masuk di dalam surga. Yang karena bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat Muhammad Rasulullah dengan benar, itu hanya dimiliki orang-orang yang bertauhid dengan benar, yang lurus akidahnya, yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis, maka wajib baginya masuk surga. Maka tidak ditutup pintu surga. Ya, demikian kabar gembira baginya surga. Ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang kemarin kita sampaikan, ya, agar kita bersungguh-sungguh mempelajari akidah yang benar, mempelajari tauhid kepada Allah, khususnya mempelajari kalimat la ilaha illallah. Ini tadi syarat yang keberapa? Sedulur semuanya. Syarat yang kedua. Kita masuk syarat yang ketiga, al-ikhlas. Ya, al-ikhlas. Seorang mengucapkan la ilaha illallah harus benar-benar ikhlas dari dalam hatinya. Bukan paksaan, bukan pamrih dunia, tapi mengucapkannya karena Allah. Ia mengucapkannya tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zumar ayat 3, ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah, sesungguhnya agama yang bersih,
agama yang ikhlas hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ala lillahi, ketahuilah ad-dinul khalis, agama yang ikhlas, agama yang murni, yang tulus, lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, syarat yang ketiga harus benar-benar ikhlas kepada Allah. Dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah mukhlisin, benar-benar ikhlas, benar-benar memurnikan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, mereka hanif, menjauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara-saudaraku rahimakumullah, syarat yang ketiga al-ikhlas al-munafi lisyirki. Syarat mengucapkan la ilaha illallah harus benar-benar ikhlas, yang menjauhkan dari kesyirikan kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah yang seperti apa? Ini tadi surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan benar-benar mengikhlaskan agama ini untuk Allah. Ia benar-benar mengikhlaskan kalimat la ilaha illallah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bisyafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Ini ikhwani, saudara-saudaraku rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat adalah menjadi perantara agar seseorang diberikan kebaikan atau dijauhkan dari keburukan. Itu syafaat. Ya, misal ada seorang yang sedang ditimpa musibah, tapi orang ini tidak dikenal oleh banyak manusia. Dia sangat kesulitan dengan musibah tersebut. Ya, kemudian kita kenal dengan orang tersebut, kita tahu, tapi kita tidak bisa membantu. Maka kita siap menjadi syafaat. Kita menjadi perantara. Kemudian kita sampaikan kepada orang yang mampu, orang yang hatinya terketuk, ya, kemudian kita katakan, ada saudara kita seorang muslim yang baik, yang saleh, tapi sedang diuji oleh Allah dengan kesulitan dan sudah berlalu beberapa waktu. Ya, jika antum punya kelonggaran rezeki untuk bisa membantu saudara kita, oh iya siap. Akhirnya kemudian datang dan membantu. Makanya yang seperti ini kita disebut sebagai seorang yang memberi syafaat. Ya, memberi syafaat. Apakah untuk diberikan kebaikan atau untuk dijauhkan dari keburukan orang tersebut? Ini namanya syafaat. Syafaat pada hari kiamat ada macam-macam. Ya, ada
syafaat untuk penduduk surga agar tingkatan surganya dinaikkan oleh Allah. Ada syafaat untuk orang-orang yang memiliki dosa-dosa sehingga Allah ampuni dosa-dosanya, segera masuk di dalam surga. Ya, ada syafaat untuk orang-orang yang sudah jelas-jelas harusnya masuk di dalam neraka, kemudian mendapatkan syafaat sehingga tidak jadi masuk neraka, langsung dimasukkan dalam surga. Ada syafaat untuk penduduk neraka yang seharusnya dosa-dosanya belum gugur semuanya, tapi mendapat syafaat, segera dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan di dalam surga. Inilah macam-macam syafaat. Nah, kita ini di mana? Ya, apakah yang mendapatkan syafaat ataukah tidak? Maka kembali kepada kita, syaratnya syafaat ada 3. Syarat yang pertama dan kedua untuk yang memberi syafaat. Yang bisa memberi syafaat, tadi contohnya saya sebagai perantara tadi yang memberi syafaat, itu syaratnya 2. Yang pertama, orang yang diridhoi Allah. Yang kedua, mendapatkan izin dari Allah untuk memberi syafaat. Ya, adapun syarat yang ketiga untuk yang akan diberi syafaat. Orang yang akan diberikan syafaat ini syaratnya seorang yang diridhoi Allah. Ya, syarat yang ketiga untuk yang diberi syafaat, yang akan diberi syafaat syaratnya harus seorang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau syarat 1, 2 tadi untuk yang memberi syafaat, syarat yang ketiga untuk yang diberi syafaat. 3 syarat terpenuhi, terjadilah syafaat. Pertanyaannya, siapa yang bisa memberikan syafaat? Ini hadis yang kita pelajari tadi, syafaat yang paling agung dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lain yang bisa memberikan syafaat, para malaikat bisa memberikan syafaat, para nabi dan para rasul bisa memberikan syafaat. Ya, kemudian amal-amal soleh yang kita kerjakan juga bisa memberikan syafaat. Seperti Al-Quran memberikan syafaat. Ya, puasa memberikan syafaat. Ya, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran datang memberikan syafaat. Demikian semua surat di dalam Al-Quran, tapi ada beberapa yang dikhususkan. Ya, kemudian orang-orang saleh bisa memberikan syafaat. Bisa jadi sahabat-sahabat kita bisa memberikan syafaat. Di antara keluarga, seorang anak bisa memberikan syafaat untuk orang tua. Orang tua bisa memberikan syafaat untuk anaknya. Ya, ini tadi bagaimana terjadinya syafaat. Syafaat yang khusus milik Nabi SAW ada 3 syafaat. Syafaat yang pertama untuk pamannya Abu Thalib, seorang yang mati dalam keadaan musyrik. Dengan syafaat Nabi SAW, beliau diringankan siksanya. Menjadi penduduk neraka yang kekal untuk selamanya, tapi menjadi yang paling ringan siksanya. Kemudian syafaat yang kedua, syafaat uzma, syafaat agung. Semua yang ada di padang mahsyar pada hari kiamat, mereka meminta syafaat kepada para nabi, semuanya menolak. Mintalah kepada nabi setelahku. Maka ketika meminta kepada Rasulullah SAW, Analaha, aku yang bisa memberikan syafaat, kata Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian sujud di bawah arsy, memuji Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Kemudian Allah katakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'tah washfa' tu syafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah
pasti dikabulkan. Berikanlah syafaat, pasti diterima syafaatmu. Terjadilah syafaat udma agar semua manusia segera dihisab oleh Allah. Syafaat yang ketiga, syafaat untuk penduduk surga yang sudah menunggu di depan pintu surga. Pintu sudah ditutup. Ketika Rasulullah membuka pintu tersebut, para malaikat bertanya, siapa engkau? Aku Muhammad. Kata para malaikat, kami diperintahkan Allah untuk tidak membuka pintu surga pertama kali kecuali untukmu. Maka masuklah Rasulullah SAW dalam surga, kemudian disusul oleh para sahabat, demikian umatnya, baru umat yang lain menyusul setelahnya. Ini 3 syafaat khusus milik siapa? Rasulullah SAW. Adapun yang lain syafaat yang umum, semuanya bisa memberikan syafaat selama 3 syarat tadi terpenuhi ya. Yang memberi syafaat 2 syarat, diridhoi Allah, yang kedua mendapatkan izin dari Allah. Ya, kemudian siapa yang bisa diberi syafaat? Yang diridhoi Allah. Anak-anak kita yang meninggal sebelum balik semua akan memberi syafaat untuk kita. Ya, anak meninggal dalam keadaan fitrah sebelum balik, sudah jelas. Mereka suci, mereka masuk dalam surga. Ketika diperintahkan masuk dalam surga, mereka menjawab, aku tidak akan masuk surga kecuali bersama dengan kedua orang tuaku. Ia menunggu kedua orang tuanya. Ia ingin menggandeng kedua orang tuanya masuk di dalam surga. Ini syafaat dari anak yang meninggal sebelum balik. Untuk orang tua yang punya anak seperti itu, harus ada satu syarat. Apa tadi syaratnya? Diridhoi Allah ya. Kalau tidak diridhoi Allah, walaupun punya anak yang memberi syafaat, syafaatnya tidak akan sampai. Syafaatnya tidak diterima. Kenapa? Orang tuanya termasuk yang tidak berhak mendapatkan syafaat. Ya, jadi kita ini semakin soleh, semakin dekat kepada Allah. Ya, harapan kita semuanya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat karena kita ridhoi Allah, mudah-mudahan kita juga bisa memberikan syafaat. Allahumma amin. Ya. Kalau meminta di dunia boleh tidak sedulur semuanya? Datang ke kiai, datang ke Ustadz, nanti kalau di surga saya tidak ada, tolong cari saya. Berikan aku syafaat nanti ketika aku tidak masuk di surga, aku belum masuk surga. Seperti ini boleh tidak? Jawabannya jangan. Kenapa? Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan, para sahabat juga tidak pernah mengerjakan yang demikian. Kenapa? Seakan kita bergantung kepada manusia. Padahal harusnya kita bergantung pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang alim yang ternyata dalam pandangan manusia orang yang hebat, tapi ternyata pertama diseret dalam neraka. Ada seorang qari, seorang yang pandai dengan Al-Qur'an. Dilihat manusia orang yang sangat hebat dengan Al-Qur'annya, tapi pertama diseret dalam neraka. Maka harusnya kita bergantung pada siapa? Pada Allah. Kita meminta hanya kepada Allah. Jadi jangan berharap, jangan bergantung kepada manusia, apalagi urusan syafaat. Syafaat semuanya hanya milik Allah. Ya, semua syafaat itu hanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sesama kita ya meminta nasihat, meminta untuk diingatkan, ditegur kalau salah, itu yang bisa kita kerjakan. Akhi, saudaraku ya, kalau antum melihat saya ada yang kurang pas, tolong diingatkan. Ya, sedulurku, kalau saya sedang lalai, ya sedang tidak semangat, tolong saya diberikan motivasi misalnya. Itu boleh. Ya, itu baik. Kita saling menasehati di antara kita, saling bergandeng tangan di antara kita, itu yang terbaik. Itulah fungsi, manfaat dari sahabat-sahabat yang soleh. Tapi kalau kemudian tadi, tolong ya nanti kalau saya nggak ada di surga, cari saya di neraka.
Iya. Ini pesimis ya, ini pesimis seperti ini. Jangan. Muslim itu sangat kuat, sangat optimis, sangat yakin. Tapi itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya, ini. Sehingga kalau sampai bergantung kepada selain Allah, ampun ya. Islam mengajarkan kepada kita untuk benar-benar mentauhidkan Allah. Mungkin pernah dengar hadis tentang hadis bitoqah ya. Hadis tentang kartu yang tertulis la ilaha illallah. Ternyata dengan kalimat la ilaha illallah itu bisa lebih berat dari semua dosa-dosanya. Sehingga ia masuk di dalam surga. Ya, padahal hanya dengan kalimat la ilaha illallah, maka seharusnya kita bergantung hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan orang lain. Wah, saya mah dekat dengan kiai, pasti saya akan diseret ke dalam surga misalnya. Kok pede banget? Apakah pasti kiainya masuk surga? Apakah pasti ustadznya masuk surga duluan? Belum tentu. Semuanya posisi sama. Fitnah-fitnah itu masih ada di hadapan kita semuanya. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mendekati wafatnya sampai beratnya sakaratul maut, beliau pingsan. Ketika bangkit dari pingsan lagi, bangun dari pingsan, beliau mengatakan la ba'du. La ba'du ya, sampai diulang 3 kali. Imam Ahmad mengatakan tidak, belum. Tidak, belum, diulang 3 kali. Anaknya yang menemani namanya Abdullah bin Imam Ahmad. Wahai ayahanda, engkau mengucapkan demikian sampai 3 kali. Ada apa? Maka Imam Ahmad mengatakan, sesungguhnya iblis ada di hadapanku. Sesungguhnya iblis mengatakan kepadaku, futani ya Ahmad, engkau telah selamat dariku wahai Imam Ahmad. Apa jawaban Imam Ahmad? Tidak, belum. Selama ajal belum dicabut, belum dipisahkan dari jasad kita, tidak ada seorang pun yang selamat dari godaan iblis. Maka Imam Ahmad mengatakan, tidak, belum. Futani ya Ahmad, engkau telah selamat dariku wahai Ahmad. Kata Imam Ahmad, tidak, belum. Sampai 3 kali. Ya, sudah mendekati kematian saja. Seorang imam, bahkan imamnya ahlu sunnah wal jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang tidak kenal dengan kehebatan beliau, kesolehan beliau, ilmu beliau, hadisnya, fikihnya, segala-galanya. Apakah kemudian pede pol-polan? Tidak, ternyata sangat takut. Tidak ada seorang pun dari kita yang aman dari fitnah. Maka Imam Ahmad dikatakan, engkau telah selamat dariku. Tidak, belum. Ya, sampai benar-benar ajal menjemput kita semuanya baru aman dari fitnah, selesai dari fitnah, dari ujian dan cobaan. Ya, subhanallah. Jadi betapa tenangnya hati kita kalau terbimbing dengan ilmu ya. Jadi tadi bergantungnya bukan kepada mungkin yang kita anggap orang saleh. Kita anggap sebagai seorang yang dipandang sebagai kiai, sebagai ustadz misalnya. Ia kemudian sampai mengatakan ucapan tadi, sebaiknya yang demikian jangan. Kuatkan hati, bulatkan hati, bergantung hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya Ammar bin Yasir, bapaknya Yasir, istrinya Sumayyah. Ammar bertiga ini sedang disiksa. Para sahabat seakan mengatakan, ala tantasiru lana. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta pertolongan kepada Allah agar segera dimenangkan? Terus para sahabat mengatakan demikian. Maka Rasulullah mengatakan, orang-orang sebelum kalian diuji oleh Allah. Dengan keimanannya, mereka mempertahankan sampai kemudian digergaji dari ujung kepalanya sampai bawahnya sehingga terbelah menjadi 2, tidak mengeluarkan mereka dari kalimat la ilaha illallah. Yang lain lagi disisir dengan sisir dari besi sehingga memisahkan antara daging dengan tulangnya, tidak mengeluarkan dari agama Allah Subhanahu wa taala.
Maka ucapan Nabi SAW kepada Ammar bin Yasir, kepada Yasir dan keluarganya, "Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Ucapan Rasulullah kepada keluarga Yasir tadi, bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian semuanya ada di dalam surga. Sehingga suami dan istri bersabar dan terus bersabar sampai kemudian meninggal mati syahid karena siksaan tersebut. Sehingga tempatnya di mana? Di dalam surga. Yaitu seorang yang dengan la ilaha illallah, kita alhamdulillah ini saudara-saudaraku semuanya hadir seperti ini dan belajar tauhid, belajar la ilaha illallah, mantapkan, kuatkan diri, faham dengan la ilaha illallah, berilmu, yakin, kemudian ikhlas karena Allah, itu modal besar. Dan kuat, ya berpegang dengannya. Ketika Allah memanggil kita, insya Allah kita meninggal di atas tauhid. Kita meninggal di atas la ilaha illallah. Yang tadi tidak ada tempatnya kecuali surga. Dia tidak akan ditutup dari pintu surga. Kabar gembira baginya, surga. Ya ini sedulur semuanya rahimani wa rahimakumullah. Tadi berbicara tentang syafaat ya, insyaallah ini menjadi bagian dari perjalanan kita di dalam menuntut ilmu, itu mengantarkan kita semuanya untuk mudah meraih syafaat. Ya. Karena kebaikan itu kita raih dengan ilmu. Salah satu kebaikan di akhirat adalah mendapatkan syafaat. Apakah itu syafaat dari Rasulullah SAW, syafaat dari para malaikat? Ya, para malaikat itu mengenal orang-orang saleh. Ya, tadi kajian maghrib di Maba, hadis Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladina yasiluna as-sufuf, atau dalam riwayat yusalluna 'ala sufufil uwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka bersolawat kepada orang-orang yang ada di saf yang pertama di dalam salat fardu. Allah bersolawat kepada hambanya, maksudnya Allah menyebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala memuji hambanya ini di hadapan para malaikat di langit. Itu sholawat Allah kepada hambanya. Sholawat para malaikat untuk hamba ini maksudnya adalah doanya para malaikat untuk hamba ini. Ya, sehingga ada seorang yang mungkin di kalangan manusia tidak dikenal. Di kalangan manusia orang biasa sekali. Sehingga banyak yang tidak kenal, hampir tidak ada yang kenal. Tapi Masya Allah seorang yang saleh. Seorang yang bertauhid kepada Allah. Seorang yang menjaga shaf yang pertama. Seorang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Orang seperti ini mendapat sholawat dari Allah, mendapat sholawat dari para malaikat. Sehingga ini sangat dikenal di kalangan para malaikat. Allah saja memuji di hadapan para malaikat. Para malaikat juga mendoakan orang yang seperti ini. Nah, orang-orang seperti ini berkesempatan mendapatkan syafaatnya siapa? Para malaikat. Itu tadi di syafaat orang-orang yang dicintai para malaikat. Kita di majelis ilmu seperti ini, alhamdulillah para malaikat hadir. Ada para malaikat yang khusus mencari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis mengingat Allah, atau dalam istilah syar'i itu majelis zikir ya. Majelis zikir dengan makna yang benar itu majelis yang dengannya kita zikir, dengannya kita mengingat Allah. Ya ini majelis ilmu, itu majelis zikir namanya. Kalau dalam istilah di negeri kita, majelis zikir itu yang kumpul bareng-bareng kemudian berzikir bareng-bareng ya. Bukan itu maksudnya. Karena zikir yang diajarkan Rasulullah ya masing-masing. Dan itu yang lebih tenang, itu yang lebih masuk dalam hati, itu yang lebih mudah untuk ikhlas. Lebih mudah untuk menenangkan diri dengan zikir tersebut. Salah satu dari 7 golongan mendapatkan naungan Allah adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah sendirian, kemudian mengucurkan air mata karena takut kepada Allah, ia mendapat naungan Allah. Itu zikir yang benar ya, seperti itu. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebab-sebab syafaat tadi ya, ada para nabi, Rasulullah SAW dengan syafaat yang paling agung, paling mulia.
ya kemudian di antara kita keluarga, dengan ibu, dengan bapak, ya dengan orang tua, dengan anak-anak kita, insyaallah saling memberikan syafaat. Maka ayo saling menguatkan, saling mengingatkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga berkesempatan untuk mendapatkan syafaat. Allahumma amin. Tadi syarat yang ketiga ya, rahimakumullah, untuk syafaat ya sekilas insyaallah cukup. Ikhlas tadi ya. Ya. Masih ada 2 hadis. Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah azza wa jalla. Sesungguhnya Allah mengharamkan seseorang neraka yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah. Ia mengharapkan wajah Allah ini maksudnya ikhlas karena Allah, atau mengharapkan untuk memandang wajah Allah, untuk berjumpa dengan Allah. Ya, ini dalam bahasan asma dan sifat kita bahas ya, sudah. Fikih nama dan sifat Allah. Bahwa semua yang disebutkan Al-Quran dan hadis tentang nama dan sifat Allah, sami'na wa ata'na, ya tidak. Contoh ini mudah. Ketika Allah menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Arsy itu makhluk yang paling tinggi. Allah ada di atas arsy. Berarti kalau ditanya aina Allah, di mana Allah? Jawabannya di mana? Fis sama, di atas langit. Allah ada di atas arsy. Nah, yang menetapkan Allah di atas langit atau Allah di atas arsy, siapa yang menetapkan? Allah. Jadi bukan kita ya. Bukan kita yang menetapkan, kita hanya sami'na wa ata'na. Kita hanya mengatakan mendengar dan kami taat. Kami selalu tunduk kepada Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada, itu orang-orang yang dia mengatakan Allah menempati tempat misalnya, mengatakan Allah di atas misalnya. Bukan kita yang mengatakan, Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran. Rasulullah yang menyebutkan sendiri dalam hadis-hadisnya. Ya, sehingga mudah buat kita semuanya. Kalau kita belajar ya benar tentang nama dan sifat Allah, insya Allah mudah buat kita semuanya. Maka seperti ini kata Nabi, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, ia mengharapkan dengan ucapan la ilaha illallah tadi, mengharapkan untuk memandang wajah Allah, untuk berjumpa dengan Allah, dakhalal jannah, ia pasti masuk dalam surga. Ya, pasti masuk dalam surga. Ya, maka Rasulullah sendiri yang menyebutkan dengan lafaz wajah Allah. Tentu semuanya sesuai dengan keagungan Allah. Wajah Allah, ya semua yang Allah sebutkan itu sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kesucian Allah, maha tingginya Allah, maha mulianya Allah, maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa mengucapkan ucapan ini, la ilaha illallah dan seterusnya, mukhlisan biha qalbuhu, hatinya benar-benar ikhlas, yusaddiqu biha lisanuhu, lisannya benar-benar jujur, illa fataqallahu sama fatqan, kecuali langit dibuka pintunya oleh Allah, hatta yanzura ila qailiha, sehingga Allah Subhanahu wa taala melihat secara langsung hambanya yang mengucapkan kalimat ini. Wa haqqun li 'abdin nadarallahu ilaihi an yu'tiyahu su'alahu, maka pasti seorang hamba yang dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan semua doanya. Ini hadis yang sahih ya, di mana seorang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, benar-benar ikhlas karena Allah, maka Allah bukakan pintu langit sehingga Allah memandang langsung hamba ini, dan seorang hamba yang dilihat langsung oleh Allah, maka apapun yang ia minta pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa tadi sedulur? Ikhlas karena Allah yang tadi syarat keberapa? Syarat ketiga dari mengucapkan la ilaha illallah walhamdulillah. Sampai di sini kajian kita, sampai di syarat yang ketiga. InsyaAllah berikutnya masuk di syarat yang keempat. Mudah-mudahan panjang umur, Allah berkahi umur kita semuanya, Allahumma amin. Monggo ada pertanyaan? Dipersilakan. Silakan. Iya, monggo.
Wah, Masya Allah kok nggak kelihatan Pak Khosman. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, memang saya kesini karena J, itu ya ngerekam saja itu ya. ya karena ya Yeah. karena ngatur Ustadz Romlan sibuk sekali ke Imogiri, saya ngalih ke sini. Masya Allah J. Iya. Dalamnya Imogiri beliau Masya Allah. Sama Mas Joko saya terus. Besok datang lagi ya. Saya datang. Dan di sini yang saya jadi pikiran bertahun-tahun itu sekarang terpecahkan. Alhamdulillah. Iya. Kenapa menikah Pak? Ya, tetangga saya kan rajin baca kalimat itu dari Allah itu. Oh iya. Gitu. Ada yang serajin itu apa sudah termasuk imannya tidak ragu ya? Atau gini aja. Iya. Kalau Ustadz Romlan melihat aku ada tanda-tanda imannya ragu apa enggak? Sumala yartabu apa sudah sikoh. Gitu. Atau ciri-cirinya apalah yang imannya tidak ragu. Yang kedua itu gini, Pak. Kalau syahadat itu yang ditambah dengan dan yakin bahwa Isa ibnu Maryam itu hamba Allah. Iya. Itu enggak masuk ya. Kan kita kan hanya bahas tidak ya maksudnya gitu ya, aku nggak bisa ngomong ini. Pokoknya intinya begitu. Siap. Terus yang terakhir saya minta maaf kalau saya mungkin sudah bosan lihat wajah saya. Wah, bosan ya Allah. Wajah bercahaya Bapak, alhamdulillah. Ya. Mungkin saya paling tua di sini ya, paling tua paling jauh. Malah saya kaget seneng tadi itu jumpa jenengan, Masya Allah, bahagia sekali. Terima kasih Mas Joko itu loh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Sekedar nanti malah saya eleng-eleng kebanyakan nanti. Satu-satu aja. Itu aja mungkin saya yang lupa tanya lagi sama Pak Nasir nanti. Alhamdulillah. Luar biasa Pak Nasir dari Imogiri ya, dan sampai di kita semuanya alhamdulillah kok. Beliau termasuk yang senang mendatangi majelis ilmu ya, alhamdulillah, dan contoh buat kita semuanya. Allah berikan tambahan umur ya, semakin sepuh bukan semakin loyo dalam bermajelis ilmu, malah semakin semangat ya. Karena senang rasanya bahagia, alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dalam pandangan Allah sebagai orang-orang yang saleh ya, orang-orang yang disayang Allah dengan majelis ilmu seperti ini ya, Allahumma amin. Ya tadi terkait dengan tumalam yartabu tadi, kalau kita sebagai orang yang beriman memang harus benar-benar yakin, tidak ada keraguan sama sekali. Kalau ada bisikan syaitan, kamu ragu, kamu ini, itu hanya bisikan syaitan, tinggalkan. Ucapkan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mau ditambah meludah ke kiri, meludah tipis ke kiri 3 kali, monggo. Itu bisikan syaitan. Ya, wah kamu masih ragu, wah kamu nanti gini. Itu semua bisikan syaitan ya. Jadi itu was-was dari syaitan. Ya buat kita tetap bersungguh-sungguh, alhamdulillah. Ilmu ini luar biasa, menuntun kita terus semakin kuat imannya, dan terus demikian. Iya. Biasa namanya syaitan itu membisik-bisikkan ya. Dulu kami ketika masih nyantri, ya saya di pesantren Islam Al-Irsyad Salatiga, ya Kabupaten Semarang, dekat Tingkir, ya yang tahu daerah sana. Jalan Utara. Ya alhamdulillah jumpa dengan banyak teman-teman yang salah satunya ada beberapa yang tadi sampai pada penyakit was-was tadi. Misalnya wudhu saja selesai itu merasa buang air kecilnya tidak selesai, kemudian ganti celana. Sampai kadang, aduh saya tadi ragu ya, saya pinjam celanamu punya aku habis, sampai begitu. Iya, sampai ragunya seperti itu. Pada yang semangatnya luar biasa, tapi mungkin ilmunya belum mapan, ya, artinya belum kuat, belum bertambah, ya, sampai kemudian malah mudah sekali kemudian dimasuki jin, ya. Karena tadi was-was tadi yang kurang terbimbing, ya. Buat kita semuanya, kalau saya sama teman-teman, sama jamaah, selalu saya ingatkan ya, bahwa was-was itu akan hilang sendiri dengan kita berilmu. Dan was-was sangat mudah untuk kita hilangkan, alhamdulillah. Ya, jadi yakin tadi itu alhamdulillah dalam diri kita semuanya.
Ya, ada semuanya buat kita. Makanya kalau tidak yakin, ngapain juga salat 5 waktu? Tentu tidak akan salat 5 waktu. Ngapain juga datang di majelis ilmu seperti ini kalau tidak yakin? Itu semua tanda-tanda bahwa kita semuanya yakin. Tinggal terus menguatkan dan terus menguatkan. Ya, sehingga sampai pada derajat yakin yang benar-benar tidak ada keraguan sama sekali. Karena para sahabat itu, imannya mereka itu sampai seperti melihat surga. Imannya para sahabat itu sampai benar-benar seperti melihat neraka. Seperti, jadi melihatnya dengan hati mereka. Iya, karena ilmunya sampai benar-benar mereka melihat, seakan melihat surga, seakan mereka melihat neraka. Itu. Nah, kita pun akan terus demikian. Kita berada di majelis ilmu, alhamdulillah, iman kita semakin kuat. Masya Allah, ada apa ini? Waduh, ada sesi tambahannya. Wah, luar biasa ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada para donatur, para muhsinin ya. Ngaji di Joglo gini syahdu, masih banyak snacknya lagi. Alhamdulillah. Jadi insya Allah ya, sedulur kita yang tadi banyak berzikir tadi juga, kalau bisa kita ajak saja, monggo ya, diajak untuk bermajelis ilmu biar lebih mantap ya. Tidak hanya banyak mengucapkan, tapi juga ilmu juga dibarengi dari ucapan tadi ya. Yang kedua tadi apa Pak? Oh iya, Isa ya, iya. Dalam itu hadis yang lain. Artinya menambahkan tambahan dalam hadis yang lain, beriman dengan para nabi dan para rasul, khususnya Nabi Isa. Yang Nabi Isa ini tidak punya ayah, tapi kalimatun alqaha ila Maryam. Satu kalimat Allah yang dimasukkan dalam rahimnya Maryam alaihissalam. Kemudian menjadilah Isa alaihissalam. Jadi tidak punya bapak. Tapi Nabi Isa itu adalah kalimat Allah, kun fayakun, jadilah maka jadi. Allah jadikan di dalam rahimnya Maryam. Dan kita beriman. Ya, maka itu menyempurnakan keimanan kita. Demikian. Allah Ta'ala alam bisawab. Tadi Bapak dulu monggo. Alhamdulillah, kemudian terima kasih. Iya. Ustadz, ada hadis yang Nabi merasakan risau terhadap umat ini dengan ciri kecil yang terjadi pada umat ini. Iya. Ibu Abbas menggambarkan ciri kecil itu seperti bekas telapak kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam, berjalan pada malam hari. Secara logika ada tapi tidak kelihatan dan jumlahnya banyak. Ada contoh seperti orang makan obat. Kalau makan ini penyakitnya sembuh. Ini kan suatu hal yang eksak. Tapi ini ada yang menyatakan ini adalah suatu sikap syirik. Kalau seperti ini banyak sikap-sikap kesirikan yang lain yang mohon maaf saya tidak sadari. Seperti kalau lapar, saya pikirannya makan mesti kenyang. Padahal yang mengenyangkan mestinya kan Allah. Dan contoh-contoh kesirikan yang lain kan banyak sekali. Bagaimana ini Ustaz? Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Jazakumullah khairan semuanya. Sedulur semuanya rahimakumullah. Syirik ada dua macam, syirik akbar, syirik yang besar. Yaitu apa itu syirik akbar? Yaitu menjadikan ibadah untuk selain Allah. Itu syirik akbar. Syirik besar. Adapun syirik kecil, an yuqsada bi'ibadatin li ghairillah. Seorang yang meniatkan ibadah untuk selain Allah. Kalau syirik besar itu beribadah kepada selain Allah. Kalau syirik kecil itu meniatkan ibadah yang itu kepada Allah, meniatkannya untuk dipuji manusia, meniatkannya untuk selain Allah, maka menjadi syirik kecil atau disebut dengan riya. Riya yang disifati oleh Nabi SAW dalam hadis tadi, ya akhfa min dabibin namli, itu lebih tersembunyi daripada langkah-langkahnya semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam gelap gulita. Ya, jadi ini peringatan ya, peringatan yang sangat kuat buat kita semuanya akan bahayanya riya. Apa itu riya? Seorang beribadah kepada Allah tetapi meniatkan ya untuk mendapatkan
dunia, mendapatkan pujian manusia. Kalau tadi mengatakan insya Allah kalau saya makan kenyang ini boleh, nggak apa-apa Bapak, itu bukan riya. Itu sebab musabab ya. Kalau saya semangat insya Allah saya dapat banyak misalnya. Kalau saya rajin insya Allah ya dapat nilai yang bagus, ini nggak apa-apa. Katakan ya insya Allah, biidznillah, itu nggak apa-apa. Yang dikatakan syirik kecil tadi, kalau tadi sholat biasa, ketika tahu sholatnya di depan orang-orang, kemudian sholatnya panjang, bagus, tenang gitu ya. Padahal kalau sholatnya di rumah, pencolat-pencolit misalnya, ya cepat sekali misalnya. Ini tadi riya namanya. Harusnya berusaha sama, di rumah tenang ya, di masjid juga tenang. Jadi kita itu ada tiga tingkatan ya. Yang dilihat orang lain itu lebih baik daripada kenyataannya, itu orang-orang munafik ya. Ada sifat munafik pada diri kita. Kalau sama itu seorang muslim. Kalau yang tersembunyi lebih baik daripada yang dilihat manusia, itu yang paling top ya, yang paling bagus. Ya harusnya seperti itu. Jadi kalau kita masih pada tingkatan yang pertama, berarti masih ada sifat munafik. Tapi itu ya, kita dengan ilmu akan terus terkikis tadi. Jangan pesimis, jangan kecil hati. Dengan ilmu kita akan terus terbimbing, insya Allah, untuk menjadi ikhlas, untuk semakin jauh dari syirik kecil tadi ya. Jadi terus semangat berilmu dan amalkan. Kalau ada yang ragu, ada yang tidak jelas, bertanya ya, insya Allah dengan pertanyaan kita bisa mendengar jawaban dan lebih terbimbing, sehingga buat kita juga semakin tenang. Tetap hati-hati, ada takutnya, ada khawatirnya, tapi optimis juga harus ada. Dua-duanya imbang, sehingga kita bukan seorang yang selalu ketakutan, bukan, tapi juga optimis juga, insya Allah Allah ampuni dosa saya, Allah selalu bimbing saya insya Allah. Tapi juga khawatir jangan-jangan ada yang Allah murkai, jangan-jangan ada dosa yang membuat Allah murka. Tetap itu imbang antara berharap dan takut kepada Allah, harus imbang. Al-khauf war-roja, khauf itu takut, roja itu berharap. Dua sayap yang kita miliki harus imbang sehingga kita bisa terbang dengan baik. Demikian Bapak nggih, Allah taala a'lam bishawab. Dan saya kira cukup waktunya, ternyata sudah cukup malam, apalagi masih ada sesi yang terakhir ini tadi. Ya. Jadi demikian, matur nuwun semuanya, jazakumullah khairan kepada semuanya yang sudah melancarkan kegiatan kita, khusus Pak Joko nggih. Alhamdulillah, dan teman-teman semuanya, termasuk para muhsinin, para donatur ya, alhamdulillah. Malam yang mulia ini Allah mudahkan kita untuk sampai pada ilmu, sehingga kita tidak hanya jiwa yang dapat makanan, bahkan perut pun juga alhamdulillah dimudahkan ya. Luar biasa ini, alhamdulillah. Ya, terima kasih matur nuwun semuanya, jazakumullah khairan. Allah taala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.